terlahir kembali sebagai seekor ular putih di dalam pegunungan 10.000 gunung. Demi bertahan hidup di hutan yang kejam ini, aku terpaksa menekan sisi manusiaku dengan sisi hewani. Setiap hari kalau tidak mengajari burung gereja mencuri telur, aku akan menangkap kelinci untuk dijadikan teman berlatih tinju. Dalam pertarungan dari hari ke hari, aku akhirnya menjadi penguasa di hutan belantara ini. Tapi aku juga menjadi berdarah dingin dan tak punya perasaan. Perlahan melupakan kenangan dari kehidupanku yang lalu. Hingga suatu hari 20 tahun kemudian, terdengar teriakan minta tolong dari arah sungai. Seorang pencari obat terpeleset dan jatuh ke air. Berusaha sekuat tenaga di tengah arus yang deras. Sisi manusiawi yang tersisa di benakku bagai sebatang jarum tipis. Menusuk menembus lapisan kehewananku. Aku berenang mendekat, membawa pencari obat yang jatuh itu ke tepi sungai. Aku mengibaskan ekor dan menghilang ke dalam hutan. Kukira ini hanyalah sebuah pertemuan yang tak disengaja. Tapi tak kusangka beberapa hari kemudian, orang ini muncul lagi di hadapanku. Di tangannya ada beberapa butir telur rebus yang masih hangat. Dia berlutut dengan hormat di hadapanku. Wahai Dewa Ular, terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawaku. Aku masih punya istri anak dan orang tua di rumah. Kuharap Dewa Ular mengizinkanku mencari obat di hutan ini. Mendengarnya aku sampai tak bisa berkata-kata. Menyelamatkan nyawamu itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kau malah makin menjadi-jadi. Ingin menetap di wilayahku. Aku malas meladeninya. Dengan satu kibasan ekor, aku berbalik dan pergi dengan dingin. Pencari obat itu melihatku tidak menyakitinya. Dia malah mengira aku setuju. Sejak hari itu, dia menjadi tamu yang sering datang ke hutan ini. Setiap hari aku melilit di pohon tua untuk beristirahat dan berlatih. Memperhatikannya memanggul keranjang bambu mencari obat ke seluruh penjuru gunung. Dengan hati-hati menggemburkan tanah, menyiram air dan menanam bibit. Hari demi hari, tanpa kusadari dia membuka sepetak kebun obat di kaki gunung. Sesekali saat kami bertemu, dia akan menghampiriku untuk mengobrol. Tak peduli aku mengerti atau tidak. Akankah dia merespons? Kepalaku pusing dibuatnya, jadi aku sengaja menghindarinya setiap hari. Setengah tahun berlalu dengan tenang. Bibit obat perlahan-lahan matang. Tanaman obat yang dia petik semakin banyak. Kehidupannya perlahan membaik, tapi itu juga menarik rasa iri dari orang lain. Hari itu aku baru saja selesai berkultivasi. Tiba-tiba aku merasakan dari arah kebun obat. Ada 3 sosok yang penuh niat jahat. Seketika amarahku meledak. Beraninya kau pemetik obat. Aku mengizinkanmu memetik obat di sini. Kau berani membawa orang masuk ke wilayahku. Kau benar-benar menganggap gunung ini seperti kebun belakang rumahmu. Aku menukik turun dengan marah. Bersiap memberi pelajaran pada sekelompok orang yang tidak tahu diri ini. Tapi saat tiba di tepi kebun obat, aku terpaku. Ada darah di sudut bibir si pemetik obat. Dia terkapar di tanah. Kedua tangannya mencengkeram erat kaki celana seorang pria kurus. Suaranya serak tapi keras kepala. Ini obatku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Pria kurus itu memasang wajah angkuh. Menendangnya dengan keras. Milikmu. Apa gunung ini milik keluargamu? Ini wilayahku. Kau malah datang untuk mencuri obat. 2 orang lainnya juga ikut maju. Mengulurkan tangan hendak mencabut bibit obat yang susah payah tumbuh. Mata si pemetik obat memerah karena panik. Dia melepaskan cengkeraman pada celana itu. Merentangkan kedua tangannya. Melindungi mati-matian 2 bibit obat terbaik. Membiarkan mereka mendorong, menarik, dan menendang. Dia tidak mau minggir sedikit pun. Aku bersembunyi di tempat gelap. Bergumam dalam hati. Ini kan hanya beberapa tanaman obat biasa. Perlu sampai mempertaruhkan nyawa begitu. Detik berikutnya, pupil mataku menyusut. Pria kurus itu benar-benar marah. Wajahnya memerah. Seketika dia menghunus golok dari pinggangnya. Lalu mengayunkannya ke punggung si pemetik obat. 2 orang lainnya langsung terpaku ketakutan. Mereka hanya ingin merampas sedikit tanaman obat. Tidak pernah terpikir untuk melukai orang. Tapi pria kurus itu sudah gelap mata. Ucapannya terdengar kejam. Takut apa? Di sini hanya ada kita bertiga. Siapa yang akan tahu? Kalian mau bantu atau tidak? Dia berbalik dan membentak. Tepat pada saat itu, lehernya tiba-tiba terasa tercekik. Seperti dicengkeram kuat oleh kekuatan tak kasat mata. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Akulah yang melakukannya. Aku tidak membiarkannya menderita lebih lama. Satu serangan membuatnya kehilangan kesadaran. Aku melepaskannya. Aku mengangkat mataku dengan dingin. Menatap kedua orang lainnya. Kedua orang itu sudah ketakutan setengah mati. Mereka berlari tunggang langgang menuruni gunung. Si pemetik obat tersungkur di tanah. Menatapku dengan ngeri. Hingga saat ini, baru dia benar-benar sadar. Ular putih di hadapannya yang telah menyelamatkan nyawanya ini. Bukanlah dewa yang jinak, melainkan di dalam pegunungan yang luas ini. Adalah predator puncak. Aku diam-diam menyeret orang itu dan menyembunyikannya di jurang yang dalam. Kembali ke kebun obat. Si pemetik obat diam seperti batu. Sejak saat itu, di matanya hanya tersisa ketakutan. Dia tidak lagi berani mendekat. Tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Cuaca mulai dingin. Setelah dia memanen tanaman obat yang terakhir, dia tidak pernah muncul lagi. Kebun obat kecil itu, perlahan-lahan ditelan oleh rumput liar. Seolah-olah tidak pernah ada. Aku kembali ke kehidupanku yang dulu. Bertapa, berlatih, dan menguasai hutan.
Tidak peduli dengan urusan dunia manusia. Sampai musim semi di tahun kedua, dia pernah datang sekali, melihatku dari kejauhan, lalu diam-diam berbalik dan pergi. Saat itu aku tidak memedulikannya. Sampai akhirnya aku tahu, di luar sana sudah tersebar rumor. Di dalam pegunungan Siwandasan ada seekor ular putih raksasa yang menjadi siluman. Rumor itu menyebar semakin tidak masuk akal. Semakin menyebar semakin menakutkan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menginjakkan kaki di hutan ini. 10 tahun lagi berlalu, tubuhku menjadi semakin besar dan kuat. Di dalam tubuhku perlahan terbentuk pusaran energi yang lembut. Aku tidak tahu apa ini, tapi aku bisa merasakannya dengan jelas. Ia sedikit demi sedikit memperkuat tubuhku, memperluas kesadaran spiritualku. Pada hari itu, tiba-tiba aku merasakan sosok yang familiar namun sudah tua, perlahan memasuki hutan. Itu adalah si pengumpul obat. 10 tahun telah berlalu, mengikis keberanian dan semangatnya di masa lalu. Pria yang dulu berani mati masuk ke gunung. Sekarang punggungnya bungkuk, wajahnya penuh keriput, langkahnya terlatih-tatih. Sepertinya, dia tidak bisa lagi mendaki tebing curam itu. Dia berjalan ke hadapanku, masih sama seperti dulu, dengan penuh hormat, memberi hormat berulang kali. Sudah 10 tahun, tidak kusangka, masih bisa bertemu dengan Anda lagi. Suaranya serak, penuh kelelahan dan ketuaan. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya dengan tenang. Di dalam mata ular yang dingin itu, untuk pertama kalinya terlintas sedikit emosi yang tak terlukiskan. Aku sudah menjadi kakek tua yang tidak berguna, tidak bisa mencari uang, masih harus bergantung pada anak dan menantu untuk hidup. Istriku meninggal pada musim semi 2 tahun lalu. Tahun itu kemarau panjang, sawah gagal panen total. Demi menyimpan makanan untuk anak-anak, dia diam-diam memakan tanah liat. Tidak bertahan lebih dari 7 hari. Dia berbicara terus-menerus, bercerita dengan perlahan. Ini adalah pertama kalinya, aku tidak merasa dia cerewet. Aku mendengarkan dengan tenang, pikiranku menjadi sangat jernih. Di zaman yang penuh penderitaan ini, orang biasa sepertinya yang berjuang seumur hidup demi keluarga. Dari lahir sampai mati, mereka tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Bisa hidup dengan damai sampai tua. Sudah menjadi sebuah kemewahan yang luar biasa. Saat senja, dia pergi. Aku bisa mencium dengan jelas aroma samar dari akhir kehidupannya. Waktunya, tidak banyak lagi. Mungkin baginya, kematian bukanlah siksaan, melainkan sebuah kelegaan. Tapi aku, justru merasakan perasaan mendesak yang kuat entah kenapa. Rasa dari kematian, aku sangat memahaminya. Hidup kembali sekali lagi. Aku tidak ingin mati lagi. Aku harus menjadi kuat. Aku ingin hidup abadi. Aku harus memegang takdir di tanganku sendiri. Sejak hari itu, ular putih dari 10.000 gunung besar ini, mulai mati-matian menyerap energi spiritual langit dan bumi. Berlatih tanpa henti siang dan malam. Namun entah sejak kapan, selalu ada ular besar lain yang terus-menerus menerobos wilayahku. Aku mengusir satu kelompok. Keesokan harinya datang lagi kelompok lain. Menggangguku sampai aku tidak bisa berlatih dengan tenang. Karena sudah sangat jengkel, tiba-tiba aku mendapat sebuah ide. Karena di gunung tidak bisa tenang, lebih baik aku turun gunung sejenak, untuk melihat dunia manusia di luar sana. Seperti apa rupanya? Awalnya aku mengira, ini hanyalah perjalanan singkat untuk menenangkan diri. Tapi tak kusangka, perjalanan ini, justru mempertemukanku dengan kisah suka duka manusia yang tak bisa kulepaskan lagi. 2 hari kemudian, aku berkelana sampai ke pinggir hutan di luar sebuah desa. Desa ini, hanya bisa digambarkan dengan satu kata miskin. Gubuk-gubuk jerami tua berdiri miring. Bibit padi di sawah tumbuh jarang-jarang. Beberapa anjing kuning kurus kering, berjalan lunglai di pematang sawah. Awalnya aku berencana melihat sebentar lalu kembali ke gunung. Tapi tepat saat aku berbalik, sesosok tubuh kecil, masuk ke dalam pandanganku dengan melompat-lompat. Itu adalah seorang anak perempuan kecil berumur sekitar 6 atau 7 tahun. Dengan 2 kuncir kuda yang mencuat, mengenakan rok kain kasar yang sudah pudar dan penuh tambalan. Dia berlari sambil tertawa menuju bukit di belakang, menangkap kupu-kupu dan memetik bunga kecil. Bukit di belakang ini biasanya sangat aman. Hampir tidak ada binatang buas. Tapi hari ini, di semak-semak tak jauh dari sana, sepasang mata yang dingin dan menyeramkan sedang menatapnya lekat-lekat. Itu adalah seekor serigala tua dengan kaki yang bengkak, yang sangat kelaparan. Sasarannya adalah anak itu. Gadis kecil itu ketakutan dan membeku di tempat. Wajah kecilnya memucat, tidak berani bergerak sedikit pun. Aku hampir tidak ragu-ragu, langsung melesat keluar, melilit tubuh serigala tua itu dengan kuat. Gerakannya cepat dan tegas, tidak membiarkannya melukai anak itu sedikit pun. Gadis kecil itu duduk di tanah, menatapku dengan tatapan kosong, tidak berteriak, tidak melarikan diri, malah mengedipkan sepasang matanya yang besar dan cerah. Menatapku dengan penasaran, berbicara dengan pelan, "Apa kamu dewa ular legendaris dari gunung belakang?" Aku menjulurkan lidahku tanpa daya. Tidak kusangka rumor 10 tahun yang lalu ternyata masih beredar. Aku mengangguk pelan 2 kali. Mulut kecil gadis itu langsung terbuka lebar. Matanya penuh dengan kejutan gembira. "Kamu bisa mengerti perkataanku?" Aku mengangguk lagi.
Dia langsung menjadi bersemangat. Ular besar yang bisa mengerti bahasa manusia, bagi seorang anak kecil, adalah hal paling ajaib di dunia. Dia mendekat sedikit, mendongakkan wajah kecilnya, bertanya dengan suara pelan, "Apa kamu akan memakanku?" Duo-duo bilang, "Binatang buas di gunung semuanya memakan manusia." Aku menggelengkan kepala. Sebenarnya aku sangat ingin menakut-nakutinya, tapi aku sudah terlalu lama kesepian di gunung ini. Sulit sekali menemukan si kecil yang mau berbicara denganku. Kalau aku membuatnya takut hingga lari, aku tidak akan bisa menemukannya lagi. Namanya Xiao Yue. Sejak hari itu, dia setiap hari datang ke gunung belakang untuk menemuiku, mengobrol denganku tentang hal-hal kecil di desa, membicarakan bunga liar, membicarakan kupu-kupu. Kalau lelah, dia akan berbaring dan tidur dengan tenang di punggungku. Hari-hari latihan yang membosankan, karena si kecil ini, tiba-tiba menjadi lebih hangat. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Hari itu, Xiao Yue menundukkan kepalanya, berlari ke sisiku dengan cemas. Suaranya terdengar seperti akan menangis. "Ular besar, aku lapar sekali. Makanan di rumah, semuanya diambil oleh kepala suku," katanya untuk membayar upeti kerajaan. Aku benar-benar lapar sekali, hatiku mencelos. Di desa kecil seperti ini, kepala suku berkuasa penuh. Keluarga miskin seperti keluarga Xiao Yue, sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku tidak banyak bicara, aku berbalik dan masuk ke hutan lebat. Tak lama kemudian, aku menyeret seekor babi hutan kecil, dan perlahan-lahan kembali, mata Xiao Yue langsung berbinar. "Ini untukku." Aku mengangguk. Dia memelukku, sangat senang. Dia tertawa dan melompat-lompat, sambil berteriak sepanjang jalan pulang. Kukira, ini hanyalah bantuan kecil, tapi aku tidak menyangka, masalah baru saja dimulai. Keesokan harinya, kabar ini menyebar ke seluruh desa. Ternyata Xiao Yue tidak pelit. Dia membagi daging babi hutan itu menjadi beberapa bagian, dan memberikannya kepada keluarga lain di desa yang juga kehabisan makanan. Awalnya, semua orang iri dengan keberuntungan Xiao Yue. Daging babi hutan belum lama habis dimakan. Xiao Yue membawa pulang lagi 2 ekor ayam hutan dari gunung belakang. Tak lama kemudian, dia membawa pulang lagi seekor serigala dewasa. Semua penduduk desa pun menjadi gempar. Seorang gadis kecil, bagaimana mungkin bisa berkali-kali menemukan begitu banyak hewan buruan? Hal yang terlalu aneh ini, di zaman ini, sangat mudah dianggap sebagai jelmaan iblis. Di lereng gunung, puluhan penduduk desa berkumpul, memperbincangkan serigala itu dengan ramai. Xiao Yue berdiri di tengah-tengah, menundukkan kepala, diam 1000 bahasa. "Xiao Yue, sebenarnya dari mana serigala ini datang? Apa ada seorang pendekar yang kebetulan lewat memberikannya padamu?" Xiao Yue hanya menggelengkan kepala. Wajah ibunya langsung menjadi masam, dengan nada suara yang keras. "Xiao Yue, kamu harus bicara jujur. Kalau tidak, jangan akui aku sebagai ibumu lagi." Perkataan ini, bagi seorang anak berumur 7-8 tahun, sudah merupakan ancaman yang paling kejam. Seketika Xiao Yue panik, air matanya bercucuran. Dia pun menangis dengan kencang, menceritakan semua bantuanku padanya. Semuanya diceritakan tanpa ada yang terlewat. Di dalam hutan lebat di kejauhan, aku menghela napas pelan, karena sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Biarlah aku menunjukkan diri. Aku perlahan-lahan muncul dari dalam hutan. Sosok putih yang besar sekali, seketika mengejutkan semua orang yang ada di sana. Ada yang berteriak histeris, "Ular putih, itu dewa ular." Semua orang ketakutan sampai tidak berani bergerak model. Tapi Xiao Yue berhenti menangis. Berteriak memanggil ular besar, berlari ke arahku tanpa memedulikan apapun, dan memeluk tubuhku dengan erat. Aku menundukkan kepala, menggesekkan kepalaku dengan lembut di punggungnya, menenangkannya, memastikan dia baik-baik saja. Aku baru berbalik dan kembali ke dalam hutan, mengamati dalam diam, melihat para penduduk desa hanya merasa takjub, tidak berniat menyakiti Xiao Yue. Aku pun baru bisa benar-benar lega. Sejak saat itu, legenda dewa ular di desa menjadi semakin melegenda. Ada yang membawa kertas kuning dan lilin untuk bersembahyang, berterima kasih padaku karena mengirim makanan dan menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang memohon agar cuaca baik. Bahkan ada gadis yang datang meminta jodoh yang baik. Cuaca yang baik dan semua urusan aneh ini. Cuaca yang baik mana mungkin bisa aku urus. Beberapa hari berikutnya, aku setiap beberapa hari sekali akan mengirimkan 1 hewan buruan ke desa, membantu mereka melewati masa paceklik yang paling sulit. Kukira, hari-hari yang damai seperti ini bisa bertahan lebih lama. Tapi aku lupa, hati manusia itu serakah, paling sulit untuk dipuaskan. Keajaiban di desa, dengan cepat menyebar sampai ke kota. Hari ini, Xiao Yue berlari dengan panik menuju Gunung Ju. Sambil berlari dia menangis dan berteriak, "Ular besar, cepat lari, orang-orang di kota sudah mendengar tentangmu. Mereka mau menangkapmu untuk dijual demi uang. Banyak sekali pemburu yang datang. Ada juga orang jahat yang menunggang kuda. Dua-dua menyuruhku untuk cepat memberitahumu. Cepat kabur." Hatiku terasa hangat, mengangguk dengan mantap ke arahnya. Berbalik dan melata menuju kedalaman pegunungan 100.000.
Xiao Yue berdiri terpaku, menatap punggungku, melambaikan tangannya sekuat tenaga. Sementara itu di sisi lain desa, sudah terjadi kekacauan besar. Sekelompok besar pemburu bersenjatakan busur dan pisau berburu, menerobos masuk dengan beringas. Ternyata itu adalah kepala suku dari kota. Dia mendengar di gunung ada seekor ular putih langka yang cerdas. Merasa ini adalah barang yang sangat berharga. Jika tertangkap bisa dijadikan hadiah, atau dijual. Keduanya bisa menghasilkan banyak uang. Semua penduduk desa tua dan muda berlutut di tanah, memohon dengan getir, meminta mereka melepaskan dewa ular. Tapi yang mereka dapatkan, hanyalah cambukan dan bentakan. Akhirnya, kepala suku memikat beberapa warga desa yang serakah dengan uang untuk menjadi penunjuk jalan. Tim pemburu ular yang besar, dengan berani memasuki pegunungan 100.000. Mereka sepertinya benar-benar lupa, alasan mengapa pegunungan 100.000 tidak pernah ada yang berani masuki selama bertahun-tahun. Bukan karena legendanya yang menakutkan, melainkan karena tempat ini adalah wilayah kekuasaanku. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan, tidak langsung bertindak. Aku berbalik dan melata pergi perlahan, sengaja meninggalkan aroma yang kuat di belakangku. Anjing-anjing pemburu yang ikut serta mencium aromanya, seketika menjadi liar dan gelisah, menggonggong dengan ganas ke arah kepergianku. Kepala suku menunggangi kudanya, wajahnya penuh semangat, berteriak dengan keras, "Cepatlah, sebentar lagi kita akan menangkap ular besar itu. Kalau sudah tertangkap, semua orang akan dapat hadiah." Di bawah iming-iming uang yang banyak, sekelompok orang itu seperti mendapat suntikan semangat. Dengan ganas mengejar bau itu masuk ke dalam hutan. Namun semakin dalam mereka masuk ke gunung, keadaan sekitar semakin sunyi. Tidak ada kicauan burung, tidak ada auman binatang buas. Bahkan suara angin yang meniup dedaunan terdengar seperti bisikan yang tertahan. Anjing-anjing pemburu gemetar ketakutan. Wajah para pemburu menjadi pucat. Tapi keserakahan mengalahkan rasa takut mereka. Tak lama kemudian, seseorang berteriak, "Kepala suku, ada yang aneh di sini." Semua orang berkumpul mendekat. Hanya terlihat pilar-pilar tanah raksasa yang lebih tinggi dari manusia, berdiri rapat di sana. Bentuknya sangat aneh. Sepanjang perjalanan, mereka sudah melihat banyak yang seperti ini. Entah kenapa hati kepala suku menjadi panik. Selalu merasa akan terjadi sesuatu yang besar. Tepat saat dia bersiap memerintahkan untuk mempercepat langkah, di lereng gunung di kejauhan, ekorku menggulung sebuah batu besar, dan menghantamkannya dengan keras. Dengan suara bergemuruh, sebagian pilar tanah itu hancur. Kerumunan itu seketika menjadi tegang, mengira mereka diserang secara tiba-tiba. Mereka panik dan berkumpul. Mereka tidak akan pernah tahu, serangan barusan itu adalah kesempatan terakhir yang kuberikan pada mereka. Asalkan mereka segera berbalik dan lari, mungkin mereka masih bisa pergi dari sini hidup-hidup. Sayangnya, keserakahan telah membutakan mata mereka. Sesaat kemudian, pilar tanah yang hancur itu bagaikan mata air, memuntahkan aliran hitam yang besar. Semut gunung yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan gelombang pasang berwarna hitam, seketika menyapu seluruh tempat. Aku tidak menoleh ke belakang, berbalik dan pergi. Kemudian aku dengar, tim yang selamat tidak sampai 10 orang, yang beruntung bisa lolos, juga ketakutan hingga kehilangan akal sehat. Keagungan pegunungan Siwan Dasan sekali lagi terukir dalam di hati semua orang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menggangguku. Di saat yang sama aku juga sadar, aku tidak bisa lagi terlalu dekat dengan Xiao Yue. Keberadaanku, cepat atau lambat akan mengacaukan kehidupannya yang biasa. Aku mengertakkan gigi, benar-benar mundur ke pedalaman pegunungan Siwan Dasan. Tidak lagi mendekati desa. 9 tahun berlalu dalam sekejap. Saat aku kembali ke kaki gunung di belakang desa, mungkin takdir kami belum berakhir. Begitu aku mendarat, aku pun melihat sesosok gadis yang anggun, berdiri sendirian di padang rumput, tampak sedang melamun. Gadis kecil dari tahun itu, telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hanya saja di tangannya yang ramping itu, terdapat lapisan kapalan tebal akibat kerja keras selama bertahun-tahun. Seolah memiliki ikatan batin. Tiba-tiba berbalik badan, mata kami bertemu. Dia langsung mengenaliku dalam sekejap. 9 tahun tidak bertemu, dia tidak merasa asing sedikit pun. Justru seperti masa kecilnya, berlari dengan gembira ke arahku, langsung memeluk tubuhku, menangis dan tertawa. "Ular putih, kamu akhirnya kembali. Apa kamu tahu, aku sudah menunggumu selama 9 tahun. Malam pun tiba, langit penuh dengan bintang gemerlapan." Xiao Yue bersandar padaku, duduk di atas rumput yang lembut. Dia perlahan membuka mulut, suaranya menahan kesedihan. "Aku akan menikah. Kak Wang di desa adalah orang yang baik. Aku juga menyukainya, tapi aku tidak bisa menikah dengannya. Bulan lalu, Tuan Guo datang ke desa. Dia melihatku, dan berkata ingin menjadikanku selirnya. Aku tahu, menjadi selir tidak punya status.